kalkulasi sendiri ya nggak tahu sejarawan Ya, itu kalkulasi soalnya dasar hukumnya bagaimana nggak tahu. dalam kepercayaan kita di agama Buddha Taoisme, tahun Saka terbentuk karena pada saat pertama kali Sang Aji Saka masuk ke tanah Pulau Jawa. Nah berarti kalau kita miturut catatan serat dari Romo Resi gitu berarti 601 600 sampai 700 tahun itu hitungannya tahun Suryo. Tahun Suryo, makanya tahun Suryo Bukan itu tahun Masehi, bukan tahun Saka, bukan tahun, tapi tahun Ismoyo. Tahun Suryo. Tahun Suryo, tahun Ismo. Tahun Suryo itu gini loh menurut saya. Tahun Suryo itu belum Sang Bathara Ismoyo. Belum. Kelasnya dunia. Makanya dikatakan tahun Ismoyo adalah ketika Sayang Ismoyo gelar jagat pertama kali. Bawono dan Buwono. Di situ baru lahirlah tahun Ismoyo. Karena peradabannya Sayang Bathara Ismoyo. Kan sebenarnya sama toh. Kalender kan diambil dari suatu peradaban yang terkait. Betul. Masehi kan dari Nyai Salmasih toh, makanya disebut Masehi. Kalau Budi sendiri tahunnya berbeda. Nama tahunnya itu kalender BA namanya gitu. Budisme apa gitu singkatannya. Kalau Hijriah ya toh kita ambil dari suku Maya. Suku Maya sendiri kan punya penanggalan tersendiri. Lahirnya dari dewa yang menciptakan peradaban suku Maya kan begitu. Makanya kan ditarik dari umumnya sekarang kan ya, tahun Masehi itu lebih tua tahun Maya dari suku Maya kan gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat lagi tahun Saka itu harusnya juga lebih tua dari tahun Masehi karena mungkin itu adalah politik Belanda, karena emang kalkulasi Belanda, saya yakin kali itu, karena tahun Saka itu tahun dewa, masuk dalam kategori tahun dewa. Kalau kalender itu aja menghitungnya salah peradabannya, maka penemuan-penemuan situs juga akan salah karena tampak terlihat mudah. Bener nggak kalkulasinya begitu toh? Sanes tuh nih. Kalau nanti mau sih cerita niku ten kene jenengan nggih. Aji Saka niku jumeneng ratu ning tanah Jawa niku ten pundi letake? Jawa Tengah kalau nggak salah. Biru. Pundi? Lek aku moco sepintas Rati Romo Resi ya toh tadi. Nah ini ya. Setelah ini cerita ceritanya ya. Cerita nih. Aku akhirnya duduknya pada pertanyaan jumeneng gitu. Nah, gitu. Jadi dulu kisahnya itu kan Empu Pusoko Romo Anggojali gitu. Itu adalah empunya pembuat pusaka kan. Pembuat pusakanya Kororojo, yang dimana membuat pusakanya itu kan di samudra. Di samudra. Lalu ada seorang raja dari tanah Indus, tanah India yang sekarang kita kenal itu Karam, dibantu diselamatkan oleh Romo Anggojali tadi. Setelah diselamatkan saking bungane raja itu tadi, raja India itu diajak ke tanahnya, diajak ke India untuk daup putra putrinya atau menikahi putra putri raja tersebut. Nah, menikah dengan putri raja India setelah hamil 7 bulan. Romo Anggojali teringat bahwa
punya janji. Beliau itu Ya, tugas. diutus oleh para dewa untuk membuat Pusaka. pusaka para raja gitu. Nah, setelah ingat tugasnya, beliau mengingatkan pada istrinya yang dari tanah India itu bahwa besok kalau anaknya laki-laki beri nama Joko Sengkolo, karena Sengkolo itu untuk menghindari supaya tinengerannya waktu ketemunya lahirnya anak itu tadi itu karena ada musibah gitu loh. Kalau perempuan bebas. Setelah itu Romo Anggojali balik ke tanah Jawa gitu, membuat pusaka. Baru anaknya lahir laki diberi nama Joko Sengkolo. Joko Sengkolo setelah dewasa bertanya kepada ibunya, Mencari sosok mencari bapaknya. ayahnya, diberitahu ayahnya seorang empu pusaka. Tuh, carilah di samudra. Joko Sengkolo pergi mencari ayahnya, terus ketemu dengan ayahnya karena melihat pekerjaan ayahnya itu membuat Kagum. pusaka terkagum ya toh. Joko Sengkolo itu meminta diajari ayahnya untuk membuat pusaka. Karena Romo Anggojali itu tadi tidak berhak mengajari karena memegang kasusilan, Tidak punya kan? wewenang. Tidak punya wewenang, disuruh menghadap ke kakeknya yang namanya Romo Yadi. Nah, Romo Yadi ini juga empu pusaka, pembuat keris tapi untuk para dewa. Beda nggih, kalau Romo Anggojali itu pembuat keris para raja, Untuk raja-raja. kalau Romo Yadi, panjenengan Romo Yadi itu pembuat keris para dewa. Akhirnya Joko Sengkolo menghadap ke kakeknya Romo Yadi. Oleh Romo Yadi juga tidak punya wewenang mengajari itu loh. Maka disuruh belajar ke tanah Jawa, menghadap ke Gusti Ulun yang Bathara Wisnu Wisnu dulu, menghadap dulu. Itu Wisnu. Oh, menghadap dulu ke Iya, Gusti Ulun yang Bathara Wisnu. Disuruh minta izin kepada panjenenganipun Gusti Ulun yang Bathara Wisnu. Naiklah ke Gusti Ulun yang Bathara Wisnu. Setelah menghadap ke Gusti Ulun yang Bathara Wisnu, hanya nyampe di disarankan belum sampai ketemu, hanya nyampe di istilah apa ya istilahnya itu. oh tidak, ceritanya dari serat itu dari Romo Yadi langsung disuruh menghadap ke Gusti Betul. ke tanah Jawa, menghadap ke Gusti Ulun yang Bathara Wisnu. Nah, ketika Joko Sengkolo itu ke tanah Jawa, ketemu dengan tanah Jawa, ketika itu Gusti Ulun yang Bathara Wisnu memberikan wejangan kepada para dewa terkait Kidung Sukma Sukci, yaitu Begawat Gita, perange Baratayuda lan Pandhawa. Perange Pandhawa lan Kurawa gitu. Nah, ketika Joko Sengkolo mendengar wejangan itu, Joko Sengkolo kan juga sakti. Digdaya ingin menguji kawicaksanaane Gusti Ulun yang Bathara Wisnu. Nah, kala itu masih belum Gusti Ulun yang Bathara Wisnu, tapi masih menjadi lakon Dewa Wisnu, itu Bathara Wisnu, yang Bathara Wisnu, karena gelar yang Bathara Wisnu itu adalah guru gitu loh. Gurunya para dewa. Itu kita harus tahu, karena kalau dewa itu tak bisa disebut Bathara Dewa, Dewa Bathara, ini enggak bisa. Gitu loh. Kalau yang Bathara itu berarti gurunya para dewa yang memberikan piwulang. Nah, karena Joko Sengkolo ini ingin menguji kawicaksanaan Gusti yang Bathara Wisnu gitu, dia sembunyi di lubang kecil cakak tiang yang disebut oleh orang Jawa itu kayu soko gitu loh. Soko itu cagak, banyak arti. Soko itu bisa dari mana gitu. Soko itu nah, soko yang dimaksud itu adalah soko tiang cagak itu gitu loh. Karena Gusti Ulun yang Bathara Wisnu itu atau yang Bathara Wisnu itu linuwe sama-sama juga Digdaya kasihnya juga wis tapi tahu kalau ada yang sembunyi di lubang soko itu tadi, ada sosok yang sembunyi, dipanggil karena lancang gitu, nggak punya kasusilan, nggak punya tata krama. Sejak saat itu Joko Sengkolo diberi jejuluk Haji Soko karena menggunakan haji-haji Soko itu begitu. Nah, akhirnya Haji Soko
diberi izin oleh Yang Badarudin untuk belajar di tanah Jawa, mulai perang Bratayuda gitu, terus bahasa, banyak yang diajari. Cuma spesifiknya apa saja yang diajarkan kepada Joko Sengkolo atau Aji Soko kita belum tahu, karena butuh serat pendukung lagi misalnya dari belum Mursi. kalau dicerita di surat tersebut belum sampai tuntas, belum sampai kawruh yang tinggi tentang terap kasusilan dan sebagainya. Bagaimananya hanya cerita cerita kekaguman saja. Cerita kekaguman saja, akhirnya kakeknya di negara India tersebut meninggal, maka dipanggillah Joko Sengkolo kembali karena menduduki posisi raja. Nah, setelah diajarkan Joko Sengkolo atau Aji Soko tadi pulang dari tanah Jawa itu adalah sudah membawa ilmu tapi belum ilmu tentang terapin kasusilan, belum kaluhuran juga. Kembali ke tanah India gitu, diajarkan kepada rakyatnya. Begitu senangnya begitu karena rakyatnya itu kepingin tahu apa ya sih yang kerajaannya kembali ya toh, baru diajarkan di kerajaan itu. Nah, setelah belajar dari situ, Joko Sengkolo kembali ke tanah Jawa lagi. Ada syaratnya, turun di Gunung Hyang namanya. Turunnya itu di Gunung Hyang, jumenengnya di tanah Jawa itu di Gunung Hyang. Aji Soko itu, tapi sudah dijuluk Aji Soko. Berarti letaknya kan pundi? Nah, Gunung Hyang kalau saya teliti antara di Purbalingga atau di Probolinggo. Ada di Purbalingga, saya cek di YouTube, Google Earth. Gunung Hyang. Nah, Gunung Hyang ini antara di, kalau Purbalingga tidak ada, kalau Probolinggo ternyata ada Gunung Hyang. Sejak saat itulah tahunnya. Nah, karena sudah jumeneng di tanah Jawa, baru membuat peradaban baru disebut sebagai tahun Saka. Di Gunung Hyang itu di tanah India tidak ada Gunung Hyang. Gak ada Mas, Gunung Arjuna juga tidak ada. Nah iya, turunnya itu di sini. Kita kan sudah sepakat berarti bahwa tahun itu berdasarkan dengan peradaban. Tahun ada karena adanya peradaban. Ketika satu peradaban itu muncul, maka tak akan tahunnya disusul oleh tahun juga. Tahun peradaban baru muncul, tahunnya juga akan muncul. Makanya kita kan berada di tahun yang terakhir ini. Kira-kira di tahun depan kan tidak tahu juga. Setelah ini hancur, muncullah manusia-manusia baru dengan tahun yang berbeda juga. Ataupun masih ada juga manusia. Itu. Sopo sing noto kan gitu aja. Kan ngonten. Kalau istilahnya panjenengan kan namung ngentosi panjenengan Romo.